rekan-rekan sekalian. Sedang apa kalian hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan chapter kemarin. Solo Camping. Chapter 43. Ding. Anda telah mempelajari skill Grassland Wind. Swoosh. Seakan sayap membentang lebar, Soho terbang tinggi melewati para hunter. Kecepatan serangan sementara meningkat sebesar 30%. Ark. Darah berceceran terhempas angin. Para hunter menjerit kesakitan. The Beast King, Lord of Fangs, melihatnya pertarungan itu dengan cekikikan. Pertarungan 50 lawan 1. Kalah jumlah. Apa bedanya? Saat kegelapan ada di pihak kita. Beru. Ya tuan muda. Dia dengan mudah mengiris bola api seperti balon yang melayang. Brengsek. Nyalakan lagi. Namun Beru selalu mengagalkannya. Ah. Kakiku. Dia di sini. Ark. Setiap kedipan cahaya, posisi Soho berubah dengan cepat. Korban baru berjatuhan dibuatnya. Dan ketika Heller bergegas menyelamatkan mereka, jaring laba-laba hitam menyambar tubuh Heller itu. Hati-hati terhadap laba-laba. Dan kaki raksasa Arachne menyerang tanpa ampun ke arah Hunter, yang berada di tempat itu. Darah menyembur dari mulutnya. Kematian yang mengerikan. Rasanya seperti adegan dari film horor. 12. Di udara, antena Beru menghitung musuh yang dia bunuh. Kalah jumlah. Apa bedanya? Bagaimanapun, semua musuh akan mati. 13. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kau akan mati ketika jantungmu tertusuk. Kuah 14. Bahkan jika tenggorokanmu dipotong, kamu juga mati. Dan jika skill pertahananmu kuat, bunuh saja yang lain terlebih dahulu. Gunakan skill untuk melakukan serangan balik. Tusuk mereka dari belakang. Lari-lari. Kita harus keluar dari sini. 15. Tempat ini sudah menjadi tempat berburu bagi Soho. Ketakutan itu sudah menggerogoti pikiran para anggota Reaper Guild. Lord Rakan. Bangga melihat Soho. The King of Beasts, Lord Fang, menyarankan Anda untuk menggunakan mana dengan hati-hati karena saat menggunakan mode spiritual bisa menghabiskan mana dengan cepat. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Hunter Asosiasi adalah menutupi mata dan telinga anak yang mereka pegang. Apa-apaan ini? Soho yang kejam membantai musuh tanpa ragu. Begitu mengherankan bagi para Hunter Asosiasi. Meskipun para Hunter terbiasa dengan darah. Bagaimanapun, pekerjaan mereka pada dasarnya adalah membunuh makhluk hidup. Mereka disebut Hunter, namun tidak berbeda dengan manusia normal. Dia tak ragu membunuh orang. Siapa sebenarnya dia? Tidak. Itu mungkin karena skill bistifikasi. Pemimpin tim Han Jae-hyuk meyakinkan mereka, ya. Karena skill transformasi binatang. Itu benar. Skill transformasi binatang adalah skill luar biasa yang meningkatkan kemampuan fisik. Tetapi pada saat yang sama memperkuat naluri binatang hingga sulit mempertahankan kewarasan. Itu sebabnya insiden kerusuhan yang disebabkan Hunter Beast Transformation sering terjadi. Jadi begitu. Bukan. Dasar idiot. Beru, yang menguping mereka dari jauh, tertawa sendiri. Tuan muda sudah terbiasa dengan kematian. Bahkan sejak dia masih bayi yang baru lahir. Kematian. Ketakutan utama yang dimiliki semua makhluk hidup. Namun, bagi Soho yang telah dapat dengan bebas bepergian di antara dunia kematian sejak dia bayi, kematian hanyalah hal biasa yang selalu ada di sisinya. Bahkan pengasuh yang membesarkan Soho sejak bayi adalah tentara kematian. Di atas segalanya, Soho itu sendiri telah mengalami kematian berkali-kali. Itu adalah ujian yang berulang kali dilakukan oleh Sung Jinwo kepada Soho. Untuk mengontrol kekuatan Shadow Monarch dengan benar dan dapat menggunakan kekuatannya sesuai dengan porsinya. Soho berulang kali mengalami kematian dalam mimpinya. Dan sebagai hasilnya, dia telah mengatasi rasa takutnya akan kematian dan mencapai keadaan di mana dia bisa mengatasinya. Bukan sebagai hal yang ditakuti. Sama seperti yang diharapkan oleh rajaku. Beru dengan bangga melihat Soho. Apa-apaan ini? Hunter peringkat Backward Doyung, yang terlambat darang di fasilitas penelitian, terkejut melihat pembantaian yang terjadi di dalam gedung.
Ini tidak masuk akal. Padahal hanya ada satu penyusup. Energi sihir yang terpancar dari penyusup berada pada level peringkat C atau peringkat B. Dan skillnya juga sangat mengesankan. Gerakannya sangat cepat. Ada laba-laba raksasa yang dipanggil. Bagaimana mungkin begitu banyak orang kewalahan menghadapi satu orang? Kwak Do-yung akhirnya ikut bertempur. Great Armor. Dalam sekejap, tubuhnya membesar. Kwak Do-yung Hunter Perengkar B sekaligus tank divisi 1 Reaper Guild. Sosok raksasa setinggi lebih dari 3 meter diselimuti armor. Semuanya. Minggir. Kalian hanya mengganggu. Kwak Do-yung menerjang seperti badak. Bahkan mengenai rekan yang menghalangi jalannya. Targetku adalah itu. Serangannya dengan mudah dihindari oleh Soho. Tapi Soho bukanlah targetnya sejak awal. Tapi penjara di belakang Soho. Akhirnya, tangan besar itu meraih jeruji besi penjara. Hei kau, berhenti di sana. Sebelum aku menghancurkan penjara ini sekaligus para sandera di dalamnya. Awas. Semuanya. Berlindung di belakangku. Pemimpin tim Han Jae-hyuk, yang berada di dalam penjara bersama para sandera, panik dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan. Melihat usahanya, Kwak Do tertawa. Hah, kamu mencoba menahan kekuatanku. Hanya tank peringkat C yang sangat lemah. Saat Han Jae-hyuk berjuang untuk menahan kekuatannya sambil menahan emosi. Kesenjangan antara tank peringkat C dan tank peringkat B terlihat jelas. Meskipun dia berhasil bertahan, lutut pemimpin tim Han Jae-hyuk gemetar hampir roboh. Apa yang kalian berdua coba lakukan? Tiba-tiba, angin berhembus ke arah Kwak Do-yung. Aduh, apa yang baru saja terjadi? Kwak Do-yung terkejut. Seseorang tiba-tiba menjambak rambutnya dan menarik kepalanya. Apakah kau pikir hanya dirimu satu-satunya yang bisa membesar? Aku bahkan hanya menggunakan satu tangan. Dengan tangan kirinya mencengkeram rambut Kwak Do-yung. Tangan kanan Soho mengepal, memancarkan aura gelap. Menggunakan skill Heavy Strike. Rasakan ini. Soho mengayunkan tinjunya yang besar, menghantam kepala Kwak Do-yung. Kuah. Dengan jeritan yang luar biasa, raksasa itu memuntahkan darah dari mulutnya dan tersungkur. Soho tidak berniat berhenti begitu saja. Segera dua pasang pedang muncul di tangan Soho. Soho tanpa ampun mengayunkan pedang ke arah punggung Kwak Do-yung yang tak berdaya yang tersungkur. Menggunakan skill Storm Slash. Itu adalah serangan terakhir. Tubuh Kwak Do-yung yang bengkak mulai menyusut. Kemudian, anggota Guild Reaper mengangkat tangan mereka menyerah. Wajah mereka ketakutan tak mau bertarung lagi. Hah, menyerah. Cih, kenapa baru sekarang? Untuk berjaga-jaga, Beru mengiris tumit mereka. Aduh, kami sudah menyerah. Kenapa diperlakukan seperti ini? Satu-satunya pilihan menyerah adalah kematian. Beru terkekeh jahat, sambil mencengkeram kaki mereka. Atau, hancurkan semuanya hingga tidak ada yang berani memberontak. Beru menyeringai jahat sambil dia mendekati mereka, memberikan sedikit penyembuhan pada mereka. Itu adalah penyembuhan yang lemah dan jarang digunakan. Sekarang kaki kalian tidak akan pernah pulih sepenuhnya, meski mencari healer lain. Yah, kalian bisa saja memotong seluruh kaki kalian lalu meregenerasinya. Anggota Guild Reaper gemetar ketakutan saat melihat makhluk kecil itu selalu menghina mereka. Ding, ding, ding. Banyak pesan muncul di depan Soho. Quest, penyelamatan sandera telah selesai. Jumlah penyelamatan, 10. Level Anda telah meningkat. Level skill, Dual Swordsmanship telah meningkat. Level skill, Storm Slash telah meningkat. Hadiah penyelesaian misi telah tiba. Apakah Anda ingin memeriksa hadiahnya? Ya atau tidak? Tapi kemudian, sesuatu menarik perhatian Soho. Cahaya kecil seukuran koin berkilauan dari mayat Kwak Do-yung. Soho kaget. Mungkinkah? Cahaya yang bersinar dari kristal mana yang berasal dari bangkai monster. Namun, kristal itu berasal dari mayat Kwak Do-yung. Narik Rock. Chapter 44. Soho mengulurkan tangannya ke arah jantung Kwak Do-yung, dari mana cahaya merembes keluar. Ding. Constance, Great Armor, telah diperoleh.
Apakah Anda ingin mempelajarinya? Ranstance. Tampaknya skill Kwak Do-yeon telah berubah menjadi Ranstance. Ini pertama kalinya bagi Soho. Konfirmasi. Ranstance, Grid Armor. Skill tersebut akan dipelajari dengan memecahkan batu tersebut. Grid Armor. Skill itu merubah tubuh Kwak Do yang menjadi raksasa. Jika ditaksir, mungkin batu skill ini jika dijual akan menghasilkan banyak uang. Tapi akan sia-sia jika dijual. Dia bisa mencari uang nanti. Saat ini, bertambah kuat adalah prioritas utama. Selain itu, dia baru saja menerima lisensi Hunter peringkat C hari ini, yang sebelumnya peringkat E. Permisi, Tuan Gagak. Hunter Asosiasi mendekat dengan hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Mereka bertanya sambil ketakutan. Itu bisa dimaklumi. Karena Soho sendirian mengalahkan lebih dari 50 anggota guild peringkat S, termasuk bahkan tanker R peringkat B, Kwak Do yang. Aku bukan musuh, jadi kamu tidak perlu khawatir. Mengapa kalian tidak pergi dan menangkap orang-orang itu? Hunter Asosiasi Hunter mengalihkan ekspresi malu mereka pada kata-kata Soho. Soho memasukkan Ranstance ke dalam sakunya dan kemudian melepaskan skillnya. Angin yang berputar-putar di sekitar tubuh Soho menghilang, dan rambut peraknya menghitam. Gray meninggalkan tubuh Apostel. Serigala muda muncul dari tubuh Soho. Hunter Asosiasi terkejut melihat serigala kecil itu muncul dari tubuhnya. Raja Hewan Buas. Tuan Serigala. Keturunan Beast Monarch. Hah. Gray bingung karena banyak orang yang mengaguminya. Gray tiba-tiba mengendus dan kemudian mulai melolong. The King of Beasts. Lord of Fangs. Bangga melihat keturunannya. Rakan tersenyum puas menatap Gray yang digendong Soho. Bala bantuan yang dipanggil oleh Asosiasi Hunter akhirnya tiba setelah semuanya selesai. Cepat. Kalian keluar. Para anggota Guild Reaper yang sudah menyerah diseret keluar dengan kaki pincang. Mengapa kalian semua pincang jadi pincang seperti ini? Sementara itu, Ketua tim Han Jae-hyuk menyelamatkan para sandera yang ditahan dan segera membawa mereka ke rumah sakit. Dia tidak ingin mengambil risiko tinggal di Dungeon terlalu lama. Takut tiba-tiba berubah menjadi medan perang berkabut. Sementara itu, dia dan bawahannya mulai mencari secara menyeluruh dan menyita semua bukti di Institut Penelitian Debu Bintang. Pastikan untuk menyita semua tanpa ada sisa. Saya akan membuat perhitungan dengan Lee Min Sung hari ini. Soho berpikir kalau senjata para Hunter Guild Reaper yang berserakan akan laku dijual dengan mahal. Lagi pula aku perlu mendapatkan uang untuk membeli ramuan. Gray menyadari niat Soho. Berlari ke arah senjata dan memberinya ke Soho. Ding. Pada saat itu, sebuah pesan muncul di depan Soho. Anda telah menemukan item, Flame Longsword. Apakah Anda ingin mengambilnya? Hah. Berkat sistem familiar, tampaknya Gray bisa mendapatkan item bahkan dari jarak jauh dengan menyentuhnya. Oke. Akan aku ambil. Anda telah memperoleh item, Flame Longsword. Item terus masuk ke dalam inventorinya. Soho sangat menyukai ini. Sekarang semuanya akan lebih mudah. Dia akhirnya bisa memanfaatkan anjing kecil itu. Memungut barang jarahan. Soho mengelus kepala Gray dan berkata, Gray, bagus sekali. Kau bisa mencari dan mengambil sesukamu. Gray tiba-tiba menggigit tangan Soho yang menepuk kepalanya dengan ekor bergoyang-goyang. Lepaskan. Bocah. Soho sangat puas dengan kinerja Gray hari ini. The Beast King, Lord Fang, mengangguk setuju atas keberanian penerusnya. Hehe, bocah ini pasti anak singa. Tidak peduli seberapa kecil dia. Hentikan Gray. Cepat lanjutkan dan ambil itu. Soho dengan paksa menarik Gray dan mendorongnya ke depan. Kemudian Gray dengan gembira menggigit dan membawa jarahan yang dia temukan. Item, Sharp Eye Baugun telah ditemukan. Apakah Anda ingin mengambilnya? Item, Black Battle Axe telah ditemukan. Apakah Anda ingin mengambilnya? Item, Sarung Tangan Karbon telah ditemukan. Apakah Anda ingin mengambilnya? Ambil. Ambil dan ambil itu juga. Soho fokus menjual barang-barang yang masuk ke dalam inventorinya dari kejauhan ke toko.
Anda telah memperoleh 750 emas. Anda telah memperoleh 1.300 emas. Anda telah memperoleh 900 emas. Ini sangat banyak. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang biaya ramuan untuk sementara waktu. Hari di mana dia kesulitan mencari emas untuk membeli eliksir di shop akan berlalu. Sebagai perayaan atas kekayaannya, Soho melihat-lihat menu toko untuk membeli barang baru. Tetapi kemudian dia teringat sesuatu yang telah dia lupakan. Aku hampir lupa tentang ini. Hadiah berikut disiapkan untuk Anda. Hadiah. Skill point plus 5. Soho menambahkan semua skill point pada stat kekuatan. Seperti yang diharapkan, kekuatan adalah yang terbaik. Kekuatan dan kecepatan yang luar biasa akan sangat memengaruhi kecepatan naik level. Adapun statistik lainnya, tidak bisakah ditingkatkan menggunakan item? Saat Soho sibuk memikirkan rencananya, Han Jae-hyuk, ketua tim mendekatinya. Crow, permisi. Bisakah kita berbicara sebentar? Soho menatapnya dengan canggung dan menjawab. Ya, tentu saja. Sementara itu, di Dungeon bayangan tempat Grey menghilang. Hah. Ekspresi Esil yang ditinggal sendirian di sana tiba-tiba terkejut. Mustahil. Esil menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, ada hal aneh berasal dari suatu tempat. Esil segera berlari menuju tempat yang dia rasakan. Dunia hitam putih ini sangat sunyi. Bahkan para goblin yang bersembunyi sudah dihabisi tak bersisa, membuat kesunyian di sini semakin mencekam. Namun, sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi di dunia yang sunyi ini. Langkah Esil terhenti tiba-tiba saat dia melihat ke depan. Retakan celah dimensi terjadi dengan energi yang tidak menyenangkan meluap dari sana. Itu Get. Menyadari keanehan tersebut, Esil mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah Soho di dunia luar. Sung Soho, cepatlah kembali. Sekarang bukan waktunya untuk berada di luar. Anehnya, suara itu ditransmisikan ke telinga Soho melalui bayangan Soho. Sung Soho, ada Get di duniamu. Tubuh Soho bergetar saat mendengar suara itu. Tuan Gagak, Han Jae-hyuk, yang menatapnya dengan ekspresi bingung. Tiba-tiba, aku punya urusan mendesak. Kita akan berbincang lagi nanti. Apa? Urusan mendesak? Urusan aneh macam apa kok bisa kebetulan begitu? Tidak ada waktu untuk menjelaskan semuanya. Soho segera berbalik dan bergegas keluar dari laboratorium. Sebentar. Setidaknya beri aku informasi kontakmu. Tiba-tiba, Han Jae-hyuk, pemimpin tim, memanggil Soho dengan bingung dari belakang. Tapi dia tidak punya alasan untuk menahannya. Soho bukanlah penjahat atau kriminal, melainkan seorang pahlawan yang telah membantu mereka. Kami dapat memberikan Anda hadiah. Suara samar saat Soho menghilang dari pandangan. Tapi saat menyebutkan hadiah, tiba-tiba sesuatu muncul. Hadiah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Ya ampun. Beru mencengkeram kerah Han Jae-hyuk, mendorong wajahnya mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Serahkan hadiahnya sekarang. Anda memasuki Shadow Dungeon. Sosok Soho muncul di depan Esil dalam sekejap. Segera, Esil menunjukkan kepada Soho apa yang telah dia temukan. Apa ini? Dia terkejut melihat Get di depannya. Pasir merah terus berhamburan keluar dari celah di dimensi, seolah bisa menelan seluruh dunia ini. Ding! Sebuah quest emergensi telah muncul. Quest emergensi. Rift dimensi. Retakan dimensi telah terdeteksi. Masuklah ke Dungeon yang terhubung dan hilangkan penyebab retakan dimensi. Benarkah? Aku harus masuk ke sana. Apakah sistem ini ingin aku berenang di pasir itu? Saat saya masuk, itu bisa menjadi kuburanku. Jika quest telah muncul, pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Aku tak punya pilihan selain masuk. Soho memanggil Arcane. Bisakah kamu menggali tanah? Arachne mengangkat capit raksasanya. Menanggapi pertanyaan Soho. Mungkin patut dicoba. Setelah mengambil keputusan, Soho menoleh ke arah Esil. Tiba-tiba, Esil mundur selangkah. Saya akan menunggu di sini. Apakah kamu tidak ingin makan daging? Benarkah?
Baiklah, aku ikut. Esil, satu-satunya bangsawan iblis Putri Radir, dengan enggan menutup matanya. Soho terkekeh pelan dan menoleh lagi. Menuju gerbang tempat air terjun pasir mengalir deras. Kalau begitu, ayo kita masuk. Bersambung.